Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Hendri Suryadi, merupakan salah satu mahasiswa PPG angkatan kedua dari IAIN Curug, Bengkulu. Hari ini, Senin 29 November 2021, saya melakukan praktek mengajar di SMA Muhammadiyah Metro kelas 11. Demikian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sepertinya semangat kita masih ada pada hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran sesuai dengan pelajaran yang sudah Pak Guru berikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipandu. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apa kira-kira yang kita hadir pada hari ini? Dia karena Atista dan kemudian Asmi Salini Jani hadir, kemudian Fawas Khairullah hadir, Kalimatus Sadia hadir, oke. Najwa Mela Rahmadani hadir, kemudian Tani Eka Diana hadir, baik. Kemudian Devita Rudian Bali hadir, Irin Eki Jadi baik. Semoga yang tidak hadir pada hari ini dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa hadir kembali di tengah kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah sudah siap belajar hari ini? Caranya nggak kompak, pasti berdiri dulu sebentar. Untuk lihat coba. Sudah, oke. Coba. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali dan silakan alat tulisnya, pena yang buku dan hal yang berkaitan silakan diletakkan di atas meja. Dan Pak Guru ingatkan kepada kalian semua, dan ya, tolong tetap jaga patuhi protokol kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, ya, jaga jarak dan sementara hindari terlebih dahulu. Baik anak sekalian, selanjutnya agar belajar kita ini dapat Allah Subhanahu wa taala, kita taruh terlebih dahulu ya. Kita taruh terlebih dahulu. Silakan dibuka surat Al-Isra ayat 23. Silakan
Ya, dipandu 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik, terima kasih. Baiklah anak sekalian, masih ingat dengan pelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Ayo, tentang apa? Akhlak terpuji. Apa aja yang sudah kita pelajari? Ada Ada berpakaian, ada bertamu, menerima tamu, dalam perjalanan, ada berhias. Baik, coba sih Pak Guru ingin mengetahui seperti apa sih ada bertamu yang dicontohkan dalam Islam? Ya. Jadi ada bertamu yang dicontohkan dalam Islam itu yang pertama yaitu mengucapkan salam sambil menutup pintu. Jika sampai depan 3 menit belum membuka pintu, itu pemilik rumah yang tidak ada dan kita yang juga meninggalkan rumah. Oke, terima kasih. Satu lagi, kalau ada berhias, seperti apa sih yang dicontohkan dalam Islam? Ya, Kalau ada berhias dalam Islam itu berhias kulitnya menampakkan perhiasan yang biasa emang dia pakai dan nggak bagus atau berlebihan. Oke, terima kasih. Baik, anak sekalian, kalau kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita masih berbicara tentang akhlak terpuji, tapi lebih kepada sosok tokoh atau sosok teladan yang karakter terpujinya patut kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosok tokoh ini adalah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu siapakah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, coba. Kalau Fatimah Az-Zahra itu adalah anak dari Rasulullah dan ibu. Udah dikerja. Oke, terima kasih. Kalau Uwais Al-Qarni, barangkali kelompok ini, oke silakan. Uwais Al-Qarni itu pemuda yang berasal dari Yaman yang beliau tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, anak sekalian. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, oke, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati, ya, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat mendeteksi sifat-sifat utama Rasulullah, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kemudian peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat utama putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang sifat-sifat terpuji, ya, sifat terpuji putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendesain kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan peta konsep ini. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji dalam hal ini keteladanan utama dari dua sosok tokoh, ya, yaitu Fatimah Az-Zahra, ya, dan Uwais Al-Qarni. Dari Fatimah Az-Zahra ini kalian akan belajar tentang bagaimana karakter rendah hati yang dimiliki Fatimah Az-Zahra, taat kepada suami Fatimah Az-Zahra, kemudian hidup sederhana yang pernah dilalui oleh Fatimah Az-Zahra, kemudian Uwais Al-Qarni
hidup sederhananya seperti apa, jujurnya seperti apa, yang tidak bergantung kepada orang lain. Nah, sosok inilah yang harapannya bisa kalian dapatkan dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, coba anda perhatikan. Ini kira-kira gambarnya tentang apa? Coba, gambarnya tentang apa? Oh ya, silakan. Apa gambarnya? Itu kan ada gambar ada gambar Ka'bah. Jadi pusat peribadatan umat Islam dari seluruh dunia itu masjid dan sholat di seluruh dunia arah kiblatnya adalah Al-Ka'bah. Siapapun yang berikhlas berdoa di sana, insya Allah doanya akan bisa jadi. Oke, terima kasih ya. Baik, nanti Pak Henry akan lihat penjelasannya. Nah, ini sudah ya. Ini baik, sudah ada yang memberikan komentar. Selanjutnya, oke, ini penjelasannya nih. Ya. Pertama kan, tak bisa dipungkiri adalah kota yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam. Ya. Banyak tokoh berjasa dan menjadi kunci berkembangnya peradaban Islam ke seluruh dunia. Tokoh utama tentu saja Rasulullah SAW dan keluarganya. Pasti banyak pelajaran yang bisa diambil dari tokoh-tokoh tersebut. Walaupun tidak semua orang mampu mengambil ibrah dan dari pelajaran untuk perjalanan hidupnya. Ya. Nah, di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kedua tokoh ini ya tentu tidak asing bagi kita dan layak menjadikan teladan. Sesungguhnya teladan yang bisa diambil dari kedua tokoh ini seperti apa? Ini akan kita pelajari. Sekarang coba ayo kita amati. Ini kira-kira gambar ini tentang apa? Silakan kalian berikan komentar atau pertanyaan yang relevan dari gambar ini. Oh ya, silakan. Gambar apa? Cahaya. Ini gambar. Ini gambar. Ini. Iya. Seseorang itu membutuhkan cahaya untuk melihat sekitarnya. Tanpa ada cahaya, seseorang tidak akan bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Kalau ini satu lagi, tentang apa ya? Ya, ini kira-kira gambar ini tentang apa? Ini silakan. Jadi itu slogan yang lebih sederhana. Maksudnya ketika kita hidup sederhana itu bukan suatu aib yang harus kita tutupi. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup miskin atau hidup kekurangan, tapi hidup yang sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kayak makan, tempat tinggal dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke. Nah, Pak Guru akan coba menjelaskan tentang gambar di belakang tadi. Karena sekalian, perlukan kita bahwa di musim haji itu seluruh umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji di Mekah, bahkan umrah juga di Mekah. Dan tahukah kita anak sekalian bahwa di Mekah itu baik itu di musim haji ataupun tidak di musim haji, serta semuanya 24 jam non-stop tidak pernah berhenti. Ada saja orang yang melaksanakan ibadah di tempat itu. Tidak lagi hitungan jam, menit per detik anak sekalian. Itu dulu sebelum adanya ya, tentunya kalau kita mampu beribadah di sana dan kita berdoa di sana, tentu saja berdoa kita di sana akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambar ini dinyalakan ada api itu dan ada gambar tangan sedang memegang sebuah lilin dan menyala. Gambar kayak bilang ini adalah gambar api. Api ini jumlahnya kecil, ya, kecil kan? Api ini kecil. Kalau api ini kecil, maka kita sebagai manusia mampu memanfaatkan semaksimal mungkin api ini. Bisa untuk air, kopi, bisa untuk masak sayur dan lain sebagainya. Karena jumlahnya kecil, bisa dimanfaatkan. Coba bayangkan kalau api jumlahnya besar, ya, karena satu kompor, satu rumah atau gedung ini harus terbakar oleh ya kan? Betul, itu adalah kebakaran api.
kira-kira inilah cara mempelajari tentang jangan malu. Itu sederhana itu adalah suatu kaidah, betul ya? Apa yang sampaikan tadi itu yang harus diikuti. Ya. Hanya karena diajari orang lain. Kalian pakai baju, kalian punya seragam, apakah itu dari rumah kalian? Kan tidak. Saya beli pakai uang, ya bahkan saya minta orang tua saya beli, saya pakai, dan saya merasa pede dengan apa yang saya punya. Ya, kalau kita nggak berbuat jahat, ya, kita tidak berbuat sesuatu yang memalukan, kenapa kita harus malu? Oke, baiklah karena sekalian, ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelas ya menjadi dua kelompok, ya, menjadi dua kelompok. Teknisnya ini Pak Guru yang membagi atau kalian yang membagi? Oke, kalau Pak Guru yang membagi, ini kelompok 2, ini kelompok 1, ya. Dan kalau sudah, ya, Pak Guru akan membagi tes materi dan LKPD, ya. Sudah ya, saya bagi ya. Sudah diterima ya. Oke, sudah diterima. Kalau sudah diterima, silakan masing-masing kelompok untuk mempelajarinya. Dan Pak Guru minta dari masing-masing kelompok ini, dua kelompok ini, setiap kelompok tolong dibentuk dua tim kelompok dalam kelompoknya atau bentuk kelompok kecil dalam kelompoknya. Kelompok kecil ini Pak Guru sebut sebagai tim ahli, ya. Setiap tim ahli terdiri dari 2 orang yang nanti akan Pak Guru berikan satu tugas tentang Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ya, setiap kelompok membentuk 2 kelompok tim yang berbeda sebagai tim ahli. Ya, submateri tentang Uwais Al-Qarni silakan berikan ke tim ahli 1. Ya, tim ahli 1. Kemudian submateri tentang Uwais Al-Qarni berikan kepada tim ahli yang kedua. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan tim ahli dari kelompok 2, tim ahli dari kelompok 1 yang mendapatkan submateri yang sama, silakan berkumpul di depan saya. Silakan, ini kelompok tim ahli bagian Uwais Al-Qarni, 2 orang, masing-masing 2 orang dari 2 kelompok yang mewakili tim ahli bahasa Sony. Sebelah kiri Pak Henry itu tim ahli bagian Uwais Al-Qarni yang tadi yang mendapat submateri itu. Silakan berkumpul untuk diskusi. Saya persilakan. Sudah ya? Sudah? Silakan tim ahli saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi tentang materi yang sudah Pak Guru berikan sesuai dengan subtema yang kalian diberikan kepada kalian. Silakan diskusi menggunakan perangkat yang sudah Pak Guru fasilitasi pada masing-masing dari kalian.
masing-masing dikerjakan. Jangan apa di sini? Saya ditanyakan. Oke, terima kasih. Sudah ditanya apa? Kelompok yang lain yang tidak mendapat tugas sebagai tim ahli dipersilakan untuk menyusun pertanyaan. Ya, kalau nanti tim ahli datang ke tempat kalian untuk menjelaskan materi yang sudah dipelajari oleh tim ahli. Baik, apakah sudah selesai masing-masing tim ahli untuk berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah? Kelompok bagian Mas Antoni sudah selesai? Sudah. Bagian kelompok Fatimah Zahra sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, dipersilakan untuk kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Sudah ya? Nah, tugas tim ahli silakan masing-masing dari tim ahli di kelompok asalnya menjelaskan hasil belajarnya dengan tim ahli. Ditularkan kepada kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Dari Fatimah Zahra, Pak. Dari Fatimah Zahra. Ini ya. Oke. Jadi teman-teman, saya biasa jadi Fatimah Zahra itu merupakan dari teman-teman melalui masalah ketika sudah dewasa, Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari pernikahan tersebut, keduanya itu dikaruniai seorang anak bernama dan seorang putri yang bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah Zahra itu orangnya sabar. Fatimah Zahra itu juga seorang wanita yang agung serta bersahaja. Awalnya itu juga baik. Seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan seorang wanita yang mendukung suaminya. Dia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut suaminya. Jadi Fatimah Zahra itu sangat patut kita untuk dijadikan teladan yang paling baik. Jadi saya akan membawakan Mas Antoni. Mas Antoni adalah pemuda yang tinggal di Yaman di desa Kon, kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal dunia. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Dia adalah pemuda yang tidak terkenal di dunia tapi sangat terkenal di langit, dan doanya sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada suatu hari ibunya itu pernah memanggil dirinya. Lalu ibunya berkata kalau misalnya ibunya itu
Dan Uwais Al-Qarni itu lalu berpikir dia tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta untuk memberangkatkan ibunya ke Mekah untuk berhaji. Lalu dia mempunyai sebuah ide, lalu dia membeli seekor anak domba. Setiap hari dia membawa dombanya naik turun bukit sampai 8 bulan. Saat 8 bulan itu dia sudah siap untuk membawa ibunya naik haji. Jadi dia membawa ibunya naik haji itu dengan menggendongnya sampai di Mekah. Nah, Uwais ini juga pernah dikisahkan oleh Rasulullah saat Rasulullah sedang duduk berbincang dengan sahabatnya. Rasulullah pernah berkata kepada Umar bahwasanya di Yaman itu ada seorang pemuda yang berada paling diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah menyuruh Umar untuk menemui pemuda itu dan minta tolong untuk dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab menanyakan pada rombongan haji dari Yaman. Umar bin Khattab bertanya, apakah di desa kalian ada seorang pemuda yang bernama Uwais? Lalu rombongan haji dari Yaman itu menjawab, ada. Lalu setiap tahun Umar menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni sampai pada suatu hari Uwais Al-Qarni itu datang untuk berhaji dan tidak sengaja bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bertanya, dari manakah kamu? Saya dari Yaman, jawab Uwais Al-Qarni. Lalu Umar bertanya, dari desa mana? Dari desa Qon. Lalu dari kabilah mana? Dari kabilah Qon. Lalu Umar bin Khattab ini bertanya, bagaimana keadaan ayahmu? Uwais Al-Qarni menjawab, ayah saya telah meninggal. Saya hanya tinggal berdua dengan ibu saya. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah kamu pernah sakit? Uwais Al-Qarni menjawab, saya pernah sakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah agar sakit saya ini disembuhkan. Tapi tetap ada bekasnya sebesar dirham di keuangan saya. Lalu Umar bin Khattab bertanya untuk yang terakhirnya, siapakah namamu? Uwais Al-Qarni menjawab, namaku Uwais Al-Qarni. Lalu Umar bin Khattab berkata, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kamu adalah pemuda yang diceritakan olehnya. Lalu Umar berkata, mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Uwais berkata, bagaimana mungkin saya memohonkan ampunan untuk engkau wahai Khulafaur Rasyidin? Lalu Umar tetap mendesak Uwais Al-Qarni untuk tetap mendoakannya sampai akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan ampunan untuk Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bertanya, akan kemana kamu setelah dari sini? Uwais menjawab, saya akan ke Irak. Lalu Umar berkata, saya akan mengirimkan surat kepada wali kota Irak tentang dirimu. Lalu Uwais menjawab, demi Allah, wahai Khulafaur Rasyidin, wahai Amirul Mukminin, jangan kirimkan surat itu kepada wali kota Irak. Biarkan saja saya berlalu lalang di antara banyaknya orang tanpa mereka mengetahui siapa sebenarnya saya. Baik, terima kasih. Ya, masing-masing kelompok sudah menyampaikan penjelasannya kepada kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya, coba masing-masing kelompok ada yang ditanyakan pada tim ahlinya. Ya, silakan. Baik, jadi peristiwa apa yang kamu menemukan adalah setelah orang semua. Ada yang melihat Fatimah itu meminta kepada Abu Bakar supaya membagikan hartanya kepada warisannya dan dijaga Rasulullah. Jadi harta Rasulullah yang kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah harta kami tidak menghabiskan harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dengan hal itu rasanya marah dan meningkatkan harga Abu Bakar. Bukan itu berlaku
lagi? Kelompok 1 ada yang tanyakan dengan firmannya? Silakan. Puasa pagi bersama bilang jadi kenapa itu keterangannya tentang pengelolaan yang berbeda awal dengan cara karena kata Tuhan dan dia sangat berbagi kepada yang mendahului. Kasih aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tambahan materi yang berkaitan dengan Wes Anomi dan Fatimah Az-Zahra. Di usia yang masih belia, masih muda sekali, Fatimah Az-Zahra dihadapkan dengan kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang rasul, tugasnya berat, luar biasa. Ya, setelah ibunya meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Nah, itulah sebabnya ia terkenal sebagai Ummu Abiha, anak yang menjadi seorang ibu bagi ayahnya. Fatimah juga seorang dermawan. Ya. Di suatu ketika ada seorang musafir yang kehabisan bekal. Ya. Setelah menghadap Rasulullah, dan saat itu Rasulullah tidak punya apa-apa, baik makanan atau minuman tidak ada. Kemudian ia dengar untuk menemui putrinya Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah bertemu, Fatimah ternyata juga tidak punya makanan, tidak punya minuman. Kemudian teringat bahwa dia punya suatu hadiah pernikahan yang diberikan dari sang suami. Dengan penuh ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung pemberian suami kepada seorang musafir. Kita cerita, saya. Nah, sang musafir ini menceritakan keadaannya kepada Rasulullah setelah bertemu dengan Fatimah. Setelah cerita bercakap-cakap antara Rasulullah dengan musafir ini, ada seorang sahabat itu nggak sengaja mendengar, namanya sahabat Amar. Setelah mendengar, ya, tanpa berpikir panjang, dia kemudian langsung membeli kalung dari musafir tersebut dengan harga 20 dirham dan diberikan kepada sang musafir itu 1 ekor unta. Nah, alih-alih tidak mengambil kalung tersebut, ternyata Amar memerintahkan kepada budaknya untuk menemui Fatimah dan memberikan kalung tersebut sebagai hadiah darinya. Luar biasa kan? Ternyata Fatimah begitu sekali kalinya sudah kembali, senangnya luar biasa. Ya, senangnya luar biasa. Ini pemberian suami itu saya niatkan untuk sedekah, ternyata Allah kembalikan itu seperti semula. Luar biasa. Nah, ternyata anak sekalian, Az-Zahra itu bukan satu-satunya gelar. Fatimah Az-Zahra setidaknya punya 9 gelar. Ya, ada yang namanya itu Fatimah As-Siddiqah, wanita yang terpercaya. Kemudian Al-Barakah, wanita yang selalu melimpahkan berkah. Ada juga Al-Mutalana Al-Tahirah, wanita yang suci. Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian. Al-Qadiyah, ridho atas apa saja yang telah ditetapkan. Al-Madiyah, orang yang diridhoi. Al-Muhadithah, wanita yang menggunakan kata yang cermat. Dan Az-Zahra yang berkilauan. Ya, ini diantaranya. Ternyata Fatimah Az-Zahra ini dijanjikan masuk surga. Ya. Meninggalnya pada usia yang terbilang masih muda, 29 tahun, masih muda ya. Maka di pada 40 tahun, ya, 40 saja dan 30 tahun. 29 tahun sudah meninggal. Ya. Nah, namanya usia, namanya azal, namanya mau, Tuhan tidak memandang usianya berapa ya. Orang jaga ketemu ya tidak bisa mengelak. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijadikan akan masuk surga. Ya, bahwa ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, kemudian Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah. Ya. Apa kesimpulannya? Setelah kita mulai dari Fatimah Az-Zahra, karakternya, ternyata Fatimah Az-Zahra ini seorang wanita yang nganggur, seorang ahli hukum Islam,
dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi dan tokoh perempuan dalam bidang masyarakat, orang yang sabar, saja dan akhlaknya sangat mulia. Kalau tadi Pak ini tidak menyebutkan ada akhlak ketika dermawan, yang memberikan harta yang dimiliki satu-satunya hadiah dari suami. Bagaimana dengan kita? Kemudian Fatimah Az-Zahra juga memberikan teladan sebagai seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan juga perjuangan suaminya. Wajib sebagai seorang istri ini mendukung perjuangan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, ya, kira-kira kalau anak disegani, apalagi dia anak seorang Rasul. Kalau zaman sekarang kira-kira anak seorang pejabat tinggi kali ya, anak seorang presiden, tapi dengan kedudukannya itu dia tidak sombong. Fatimah tidak pernah sombong. Dia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tidak banyak menuntut kepada suaminya. Gitu ya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama. Wasal ini pribadi yang sangat sederhana, hidupnya tidak susah, banyak uang, artinya tidak bergelimang dengan harta kekayaan dunia, tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Waktu itu kira-kira gitu ya. Yang penting saya bisa makan, saya punya rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya. Nah, kalau selanjutnya wasal ini juga merupakan figur yang sangat dihormati dan taat kepada ibunya. Karena ini juga ini tidak mau difasilitasi oleh ibu pada masa itu oleh penguasa. Dia lebih memilih dengan usahanya sendiri, dengan kerja kerasnya sendiri. Dia ingin permasalahannya ini mampu diselesaikan dengan caranya sendiri dan agar mampu melewati ujian yang dia hadapi. Ini biasa luar biasa. Adalah Wasal Qori ini seorang yang hidup satu zaman dengan Nabi, katakan tadi, menyambut sebab Islam, namun tidak sampai berjumpa dengan Rasul. Tapi tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Disebut sebagai penghuni langit, orang surga yang berada di dunia. Saking amalannya begitu luar biasa. Nah, Wasal Qori tumbuh dalam keadaan yatim tidak punya bapak. Karena itulah kasih sayangnya ia limpahkan pada ibunya. Bagian besar usia hidupnya ia jalani untuk berbakti pada sang ibu yang tidak bisa jalan, maupun ibunya pergi di gendong. Seperti yang teman-teman dari ceritakan, karena saking pinginnya ibu ini naik haji, sementara Wasal Qori tidak punya biaya untuk memberangkatkan haji, akhirnya diputuskan digendong, digendong dari Yaman ke Mekah. Tentunya dengan persiapan 8 bulan. Jadi domba digendong berhari-hari pada dia pergi selama 8 bulan lamanya. Karena digendong lama-lama domba ini kan bertambah besar, sekali bertambah besar semakin berat, maka tubuhnya akan semakin bertambah kuat untuk meninggalkan itu. Jika otot-otot tubuhnya berkembang kuat, jika pada waktunya dia siap untuk mengantarkan ibunya naik haji dengan cara dari Yaman ke Makkah jalan kaki, banyak jalannya seperti apa biasa. Di akhir hayatnya Wasal Qori ini dianggap sebagai tabiin dan tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat. Karena memang salah satu indikator sahabat harus bertemu dengan Nabi, ya. Wasal Qori ini selama ini dikenal sebagai pemuda miskin, duduk saja, bajunya lusuh ya, dan bukan orang yang terpandang, tidak terkenal, tapi terkenal di langit. Lantas kenapa banyak rombongan orang bertaziah di hari kematiannya? Itu luar biasanya. Kenapa demikian? Ternyata dikutip dari buku yang dibuat Kaisar Qori
ya, menghamparakan desa. Bahwa banyak orang yang ingin memandikan, yang ingin menyolakan dan mengumpulkan jenazah Westmortem ini adalah para malaikat, bukan dari golongan manusia. Oke, jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya, Pak Guru sudah membuat tes, ya, ulangan untuk pertemuan hari ini. Lembar tes tersebut sudah Pak Guru sisipkan di dalam lembar SKPD. Sudah semua? Sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 1 sudah? Baik, silakan kalau sudah kita bahas soal-soal dimulai dari kelompok 2 ya. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana. Iya. Bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat kehidupan Fatimah pernah menggadaikan beberapa orang yang di Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, keluarganya terus bahagia, lestari sebagai seorang istri sampai akhir hayat. Bila Anda adalah seorang pelajar, kira-kira mulai tentang bagaimana yang bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya hidup sederhana itu bukan berarti hidup miskin. Hidup sederhana itu hidup yang cukup memberi kebutuhan pokok dan bersyukur serta tidak terlalu. Ya, yang ditanyakan adalah hidup sederhana. Ya. Yang pasti kebutuhan sederhana itu hidup yang bukan berarti hidup miskin, ya. Tapi hidup sederhana itu hidup yang cukup untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokok kita sehari-hari. Apa kebutuhan pokok kita sehari-hari? Tempat tinggal, ada makanan dan minuman, kesehatan, kemudian juga pendidikan. Itu yang pokok. Alhamdulillah karena saya, ya, kegiatan belajar kita sudah kita lalui bersama, ya. Dan mari pelajaran dan pertemuan hari ini Senin 29 November 2021 di rumah pelajar itu kita akhiri dengan bacaan doa dan doa kafaratul majelis. Baik, jangan lupa tugas yang seperti tadi diberikan nanti silakan dikumpul akan Pak Guru koreksi lebih jauh. Dan selanjutnya anak sekalian, Pak Guru ingatkan untuk membuka kembali, membaca kembali materi pelajaran yang akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Demikian dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.